Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini masih diberikan nikmat kesehatan dan waktu luang. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat keberkahannya di pagi yang cerah ini. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah umatku di pagi yang cerah ini. Kemudian salat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena amalan bersalawat ini adalah satu-satunya amalan yang ketika engkau lakukan dalam keadaan sombong pun atau dalam keadaan ria pun, engkau akan mendapatkan pahalanya atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sabaruddin. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Serambi Mekah. Baik, di sini akan saya mewawancarai salah satu staf Puksi, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Baik, saya sudah berada di ruangan Puksi bersama Bapak Taufik Hidayat selaku staf Puksi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai dengan internet di kampus ini. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja sistem internet di kampus ini? Cara kerja internet di kampus ini sebenarnya sama seperti di perkantoran pada umumnya. Kita berlangganan, ada dua provider, satu untuk server, untuk sister, untuk BKD dosen, untuk akses web, ya kan. Kan perlu server penyimpanan data itu kayak website. Kita ada berlangganan dengan Icon Plus. Satu lagi kita ada berlangganan sama IndiHome. Fungsinya ini untuk mendistribusikan koneksi ke seluruh kampus, terutama di kampus Hindu. Kita ada beberapa bagian, ada kampus karena lokasi kita berbeda-beda, ada yang di ekonomi, yang di Panteri, ada yang di FKM, yang di Tugu Supamesra, ada yang di FT sampai Muhammadiyah, ya kan, ada juga yang di kampus Hindu ini sendiri. Jadi kalau di kampus Hindu ini kita berlangganan saat ini sama provider IndiHome kalau untuk pendistribusian koneksi. Jadi selama ini internet di sini didistribusikan ke seluruhnya, baik itu ke dosen, ruang rektoran, kemahasiswaan, semuanya, sehingga dengan harapan mahasiswa bisa menikmati layanan internet dengan baik, terutama di area perkarangan kampus. Itu aja. Baik Pak. Kemudian bagaimana perkembangan internet di kampus kita ini Pak? Ya, selama ini kalau saya bilang sendiri itu susah. Mungkin adik-adik bisa mengakses, ya mungkin kalau duduk di daerah musala itu ada wifi-nya, ya kan. Daerah musala bisa ada wifi-nya. Kemudian ada juga hotspot mahasiswa. Adik-adik bisa tes, adik-adik bisa akses, dan itu free, tinggal connect aja udah. Seperti itu. Kalau kita bilang cepat nggak lambat atau cepat itu tergantung akses dari perangkat adik-adik juga. Kalau perangkatnya masih koneksinya penerima receivernya itu, atau kan di wifi di HP kita ini ada yang tipe 5 GHz, ada 2, GHz. Di 2, GHz itu ada beda lagi, ada tipe N, tipe G, tipe AC. Kalau HP adik udah speknya tinggi, ya mungkin layanannya bisa lebih bagus. Ya, tetapi yang namanya internet nggak ada istilah nggak putus, tetap ada nanti sekali kalau cuaca hujan, kalau lagi ada maintenance tetap ada putusnya juga. Mungkin itu aja. Kemudian apa saja keuntungan dan kerugian penggunaan internet di kampus kita ini Pak? Ya, kalau kita berbicara kelebihan dan keuntungan, ya, kalau berbicara keuntungan banyak. Kalau bagi saya
Kenapa? Dosen nggak harus dosen bisa mengajar secara online. Nah, mahasiswanya bisa mengakses jurnal-jurnal via internet. Bahan-bahan nggak perlu bayar lagi beli buku. Kita bisa cari konten berdasarkan kebutuhan kita. Kalau kerugian seperti tergantung daripada usernya. Kalau dia hobi main game, apalagi anak-anak sekarang ini mania game ya. Jadi kalau main game itu bisa berdampak positif tidak masalah. Tetapi kalau game itu berdampak negatif itu rasa saya menjadi satu kerugian. Baik Pak, kemudian apa saja keunggulan internet dan kelemahan internet di kampus kita ini Pak? Kalau kelebihan rasa saya ya kan area publik ini udah kita set up, kayak yang tadi saya bilang di daerah musala udah bisa, di BEM mahasiswa udah ada juga layanan. Nah, jadi adik-adik tinggal belajar sebenarnya, fasilitas sudah ada. Nah, kalau kekurangan seperti yang saya bilang tadi, kalau cuma kami fasilitator di sini, fungsi ini fasilitator kampus. Jadi kalau emang ada emang harus kita menyediakan layanan, kita akan memberikan layanan. Tetapi kalau seandainya mahasiswanya udah kita berikan layanan, kemudian tidak dipakai maksimal kan rugi. Selanjutnya Pak ya, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan internet di kampus ini Pak? Nah, dampaknya sama seperti yang saya bilang tadi. Kalau hobinya main game, otomatis waktunya terbuang sia-sia, ya kan? Nah, kan fasilitas udah ada. Ibaratnya kita pakai kuota nih, berlangganan kuota sama provider A misalnya, sebulan 30 giga misalnya, pakai nggak pakai habis kan? Ya kan? Nah, sama juga seperti ini. Kalau kita nggak maksimalkan atau kita nggak bagus kita gunakan atau akses ke konten-konten tertentu yang kira-kira bisa merusak, itu kan merugikan kita juga. Baik, kemudian bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dari dampak negatif internet di kampus kita ini Pak? Kalau dampak negatif menurut saya kecil. Yang banyaknya dampak positif. Kalau bagi saya, kenapa? Ya kalau kita bilang fasilitas internet, pimpinan bisa akses lewat CCTV. Itu contohnya. Jadi pimpinan bisa melihat, oh ada mahasiswa, ada proses belajar mengajar, kan suatu yang ada nilai tambah, nggak ada orangnya tapi bisa diakses, kan gitu. Nah, tetapi hal lain juga, si mahasiswa nggak ada uang bisa akses internet, tinggal HP, colok cager, bisa download konten-konten yang diperlukan. Kan udah jadi mudah juga, nggak banyak biaya lagi si mahasiswanya. Yang ketiga, kalau berbicara data, mahasiswa nggak perlu lagi beli flash disk karena ada Google Drive. Nah, cuma saya bingung hari ini, apakah mahasiswa di kita, mungkin adik bisa jawab sendirilah, apakah sudah maksimal menggunakan hal tersebut? Mungkin bisa kita lihat dari kawan-kawan yang selama ini duduk akses ke hotspot, apa yang dibuka. Ya kan? Kalau kita tetap kita filtering di sini, kita mudah-mudahan jangan bisa diakses yang enggak kan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat yang telah memberikan informasinya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah wawancara saya bersama dengan Bapak Taufik Hidayat selaku staf kursi di Universitas Serambi Mekah mengenai dengan internet di kampus Serambi Mekah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.